Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya Komaria dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Saya akan mempresentasikan fondasi kesuksesan dalam program studi Manajemen Universitas Cyber Asia dengan nomor NIM 2202010101999 dengan dosen pengampu Profesor Dr. Ruswiyati Surya Saputra, SE.MS. Studi Kelayakan Bisnis, Fondasi Kesuksesan. Presentasi ini akan membahas secara mendalam mengenai studi kelayakan bisnis, mulai dari definisi, tujuan, manfaat, hingga komponen dan tahapannya. Studi kelayakan adalah langkah krusial untuk memastikan keberhasilan sebuah ide bisnis. Yang pertama, pendahuluan. Apa itu studi kelayakan bisnis? Definisi studi kelayakan bisnis adalah proses analisis mendalam untuk mengevaluasi apakah suatu ide bisnis atau proyek layak untuk dilaksanakan dari berbagai aspek, baik teknis, ekonomi, hukum, profesional, maupun sosial. Tujuan utamanya yaitu yang pertama, mengurangi resiko kegagalan bisnis. Yang kedua, memberikan dasar pengambilan keputusan yang objektif. Yang ketiga, menarik investor dan kreditor. Selanjutnya, merencanakan strategi bisnis yang efektif. Yang kedua, manfaat studi kelayakan bisnis yaitu bagi entrepreneur atau pemilik bisnis, yaitu memahami potensi keuntungan dan risiko, merencanakan alokasi sumber daya yang optimal, mengidentifikasi hambatan dan solusi, membangun kepercayaan diri dalam eksekusi. Bagi investor, menilai prospek return of investment atau ROI, memahami profil risiko investasi, mengevaluasi kemampuan manajemen, membuat keputusan investasi yang informed. Bagi kreditur, menilai kemampuan pembayaran pinjaman, memahami jaminan dan anggunan, mengevaluasi cash flow proyeksi, menentukan tingkat suku bunga yang sesuai. Mengapa studi kelayakan itu penting? Yaitu yang pertama, mengurangi risiko, mengidentifikasi potensi masalah dan tantangan sebelum investasi besar dilakukan. Yang kedua, menarik investor, memberikan gambaran yang jelas dan meyakinkan tentang potensi keuntungan. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan, membantu pengusaha membuat keputusan yang terinformasi dan strategis. Pilar utama studi kelayakan yaitu analisis pasar, analisis keuangan, analisis teknis dan operasional, analisis risiko dan sensitivitas. Analisis pasar yaitu memahami ukuran pasar, tren, dan perilaku konsumen, menentukan permintaan akan produk atau layanan yang ditawarkan. Analisis teknis dan operasional, menilai kelayakan teknis produk, lokasi, teknologi, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Analisis keuangan, memproyeksikan pendapatan, biaya, dan profitabilitas, menghitung titik invest, NPV, IRR, dan periode pengembalian modal. Analisis risiko dan sensitivitas yaitu mengidentifikasi potensi risiko pasar, operasional, keuangan, dan dampak terhadap proyek. Fokus pada analisis pasar. Fokus pada analisis pasar. Fokus pada analisis pasar. Yang pertama, riset pasar, mempelajari perilaku konsumen, preferensi, dan kebutuhan yang belum terpenuhi. Permintaan pasar, memperkirakan volume penjualan yang potensial dan daya serap pasar. Analisis kompetitor, mengidentifikasi pesaing utama, kekuatan, kelemahan, dan strategi mereka. Selanjutnya, tren industri, memantau perkembangan terbaru dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pasar. Analisis teknis, operasional, dan risiko. Aspek teknis yaitu mengevaluasi kelayakan teknologi,
proses produksi, dan kebutuhan infrastruktur. Analisis resiko, mengidentifikasi resiko pasar, operasional, dan keuangan, serta strategi mitigasi. Aspek operasional, menilai sumber daya manusia, manajemen, rantai pasok, dan efisiensi operasional. Aspek hukum dan lingkungan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, perizinan, dan dampak sosial lingkungan. Setiap aspek ini krusial untuk memahami kompleksitas dan potensi tantangan proyek. Studi kasus, contohnya yaitu studi kasus kelayakan coffee shop, latar belakangnya lokasi area perkantoran Jakarta Selatan, target market pekerja kantoran dan mahasiswa, investasi awal 500 juta, proyeksi operasional 5 tahun. Hasil analisis pasar, potensi 500 customer per hari, rata-rata spending 25.000. Teknis lokasi strategis, kapasitas 40 set. Keuntungan NPV 180 juta, payback 3,2 tahun. Rekomendasi layak dengan beberapa perbaikan operasional. Pentingnya riset lokasi yang mendalam, fleksibilitas dalam menyesuaikan menu dan harga, investasi dan dalam teknologi POS dan digital marketing, membangun loyalitas customer sejak awal. Kesimpulan dan rekomendasi, faktor keberhasilan. Kesimpulannya dan rekomendasi, faktor keberhasilan studi kelayakan yang komprehensif dan akurat dan analisis yang objektif. Rekomendasi praktis, selalu lakukan studi kelayakan, sesuaikan strategi berdasarkan temuan dan pantau implementasi. Studi kelayakan bisnis adalah investasi waktu dan sumber daya yang akan menghemat banyak kerugian di masa depan. Ini adalah peta jalan untuk mencapai kesuksesan. Demikian prestasi saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.